Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke ya, teman-temannya sudah diberitahu untuk segera join karena waktu sudah menunjukkan pukul 9.36. Harapannya hari ini bisa selesai semua. Kalau tidak bisa selesai semua kan berarti kita mundur lagi ke pertemuan berikutnya. Jadi mohon segera hadir di Zoom ini ya. Nanti kita mulai. Ini kelompok 1 sudah siap? Sudah ada orangnya? Kelompok 1? Halo, kelompok 1 sudah ada belum orangnya? Yang saya panggil bukan berarti yang maju duluan itu tidak, cuma saya tanya kesiapan dari kelompok 1 sudah ada? Kelompok Belum. 1 saya ada, Bu, tapi belum lengkap. Belum lengkap ya? Oke, kelompok 2? Sudah ada, Bu, tapi belum lengkap. Oke, kelompok 3? Kelompok 3 sudah ada? Sudah, Bu. Belum lengkap atau sudah lengkap? Kayaknya belum. Belum ya, oke. Kelompok 4? Masih ada yang belum join, Bu. Oke, kelompok 5? Masih ada yang belum join, Bu. Oke, kelompok 6? Perwakilan kelompok 6 ada? Ada, Bu. Masih Oke ada. ya. Ada yang belum ya, yang sudah ada yang belum. Oke. Kita tunggu 3 menit lagi sampai 9:40 ya. Ini sudah 9:38, berarti kita tunggu 2 menit lagi. Nanti kita mulai ya. Yang teman-teman yang bertugas sebagai moderator atau yang dan yang bertugas mengirim ya PPT-nya atau share screen mohon disiapkan terlebih dahulu. Jadi nanti ketika jatahnya sudah mulai, yang share screen langsung standby gitu ya. Jadi silakan di-share kelompoknya. Saya menunjuknya secara acak ini nanti, tapi saya harap misalnya tunjuk misal ya kelompok 2 misalnya, kelompok 2 dari total 6 anggota ternyata yang baru join 4, ya kita jalankan saja. Kita tidak usah menunggu yang 2 itu ya, karena kalau kita tunggu misalnya belum siap-siap juga kan nanti akan mengulur waktu ya. Ini baru 26 yang join, masih ada 10 yang belum. Ya segera untuk join. Oke ya, saya tunggu 9:40, masih ada 1 menit, silakan untuk woro-woro ke teman-temannya agar segera join. Sambil saya melihat ini untuk Vklasnya, ngecek di Vklas dulu. Ini kelas D ya. Oke. Baru 27, masih kurang 9. Oke, sambil menunggu teman-temannya, silahkan untuk presensi di Vklas dulu, enggak apa-apa. Nanti kalau kebablasan takutnya lupa kalian. Ya, waktu sudah menunjukkan pukul 9.40, kita mulai ya. Nanti tolong dilaporkan temannya yang belum join atau belum ada di kelompok yang saya tunjuk. Ya, saya tunjuk ini secara acak ya, dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Saya mulai dulu dari kelompok 4. Ya, saya mulai dari kelompok 4
Yang kelompok 4, siapa saja? Silakan. Kelompok 4, ada Mbak Zuliana ya. Ada Mbak Zuliana, ada Tanwirul, ada Nabila, ada Mita, ada Suprih, dan Rifki. Nama-nama yang saya sebut yang sudah hadir siapa saja? Videonya mohon diaktifkan, teman-teman. Saya Bu Mita. Mita sudah hadir, kemudian siapa lagi? Kelompok 4. Tanwirul sudah, ya, kemudian 4 lagi. Zuliana sudah, oke. Yang 3 lagi? Nabila, Suprih, dan Rifki sudah hadir belum? Hadir Bu. Hadir ya, Suprih ya. Nabila? Oke, Nabila dan Rifki belum ya. Ya, kita mulai aja dengan 2 anggota yang belum hadir. Saya persilakan untuk mempresentasikan. Moderator plus pembicara juga tidak apa-apa karena ini kan hanya menjelaskan ya. Nanti untuk tema ini, subtema ini menggunakan metode pendekatan apa saja, langkah-langkah pembelajaran bagaimana, kemudian nanti penilaiannya seperti apa. Hanya semacam itu saja. Nanti silakan kelompok yang lain boleh mengomentari ya, memberikan masukan untuk kelompok 4 ini, nanti dijadikan catatannya, diperbaiki, kemudian kita kalau ini sudah selesai semua nanti ke praktiknya. Oke ya. Mohon maaf saya lupa belum membuka perkuliahan pada hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, terima kasih. Marilah kita buka perkuliahan pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, dengan membaca basmalah semoga kita diberi kemudahan dalam melaksanakan perkuliahan. Bagi yang teman-teman yang presentasi diberikan kemudahan, kelancaran, sinyal oke, dan ketika memaparkannya pun jelas dan teman-teman yang mendengarkannya pun menjadi paham. Oke ya. Langkah selanjutnya saya serahkan kepada kelompok 4. Yang mau memaparkan siapa untuk kelompok 4? Silakan. Kelompok 4 siapa? Satu orang. Mbak Suprih, suaranya terputus, Mbak. Oh, gimana Bu? Suprih, suaranya terputus tadi. Kelompok 4 yang mau memaparkan siapa? Dikeluarkan satu orang saja Bu. Satu orang enggak apa-apa. Yes. Satu orang. Enggak apa-apa satu orang. Oke. Yes, ya, siap. Siapa? Saya serahkan ya. Oke, saya serahkan kepada kelompok 4 untuk memaparkan RPP yang telah dibuat. Saya serahkan kepada kelompok 4. Silakan. Baik, terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan memaparkan RPP kami, yaitu Satuan Pendidikannya MI, materi Juruda, kelas 4, semester 1, tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, dan pembelajaran ke-1. Di share screen, Mbak, bisa? Share screen, Bu. Oke, saya coba. Di share screen, jadi biar terlihat oleh teman-temannya, tidak awang-awang. Sudah bisa, Bu. Ya, sudah terlihat. Di keataskan dulu ya. Nah, oke, udah lagi. Kompetensi inti 1, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati,
atau mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. B. Kompetensi dasar dan indikator. Bahasa Indonesia, kompetensi dasar 3.1 mencerminkan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual. KD 4.1 menata informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan ke dalam kerangka tertulis. Indikatornya 3.1.1 mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tertulis. Indikator 4.1.1 menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dalam bentuk peta pikiran. IPS. KD 3.2 mengidentifikasi keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia. KD 4.2 menyajikan hasil identifikasi mengenai keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia. Indikator 3.2.1 memahami keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia. Indikator 4.2.1 mempresentasikan keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia. IPA, KD 3.6 menerapkan sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. KD 4.6 menyajikan hasil pengamatan dan atau percobaan tentang sifat-sifat bunyi. Indikator 3.6.1 menjelaskan cara menghasilkan bunyi. Indikator 4.6.1 mempresentasikan pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi. C. Tujuan pembelajaran. 1. Melalui kegiatan membaca teks tentang keragaman budaya, siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dalam bentuk peta pikiran yang tepat. 2. Melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menyebutkan keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap. Ketiga, melalui kegiatan diskusi, siswa mampu mengomunikasikan keragaman budaya, etnis, dan agama teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia secara lisan dan tulisan dengan sistematis. 4. Melalui kegiatan eksplorasi, siswa mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan lengkap. 5. Melalui kegiatan eksplorasi dan diskusi, siswa mampu menyajikan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan sistematis. D. Materi pelajaran. Bahasa Indonesia materinya mengidentifikasi gagasan pokok atau gagasan utama serta gagasan pendukung pada setiap paragraf di suatu teks tertulis. IPS. Materinya keanekaragaman keunikan daerah di Indonesia. IPA. Materinya menjelaskan cara menghasilkan bunyi. E. Pendekatan, model, dan metode pembelajaran. Pendekatannya dengan pendekatan saintifik, dengan model pembelajaran inquiry, dan metodenya diskusi, tanya jawab, ceramah, dan penugasan. F. Media, alat, dan sumber pembelajaran. Medianya menggunakan buku pelajaran atau LKS, gambar, dan PowerPoint. Alatnya menggunakan laptop dan LCD. Sumber belajarnya dari buku kelas 4, tematik kelas 4, kurikulum 2013, buku tematik terpadu, buku guru, dan buku siswa. Langkah-langkah kegiatan pembelajarannya. Panggalan pertama, pendahuluan. Pendahuluan berisikan guru mengucapkan salam, mengajak siswa berdoa, guru mengajak kehadiran siswa, guru mengajak siswa menyanyikan lagu Indonesia Raya, guru mengapresiasi dengan bertanya jawab mengenai keberagaman budaya di Indonesia, seperti
Anak-anak, siapa di sini yang mengetahui keberagaman budaya? Lalu bisa juga dengan apa saja sih keragaman budaya di sekitar kita? Guru memberikan motivasi dengan mengajak tepuk semangat. Guru menjelaskan apa yang akan dipelajari dan tujuan dari pembelajaran hari ini dengan alokasi waktu 20 menit. Kegiatan inti. Siswa membaca dan memahami teks tentang keberagaman budaya. Siswa mampu untuk mengidentifikasi gagasan pokok atau gagasan utama dan gagasan pendukung dari setiap paragraf teks yang ada di buku. Siswa mampu menyajikan gagasan pokok atau gagasan utama dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks yang ada di buku dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Siswa melakukan tanya jawab kepada guru tentang keberagaman budaya. Setelah adanya tanya jawab, siswa mampu menyebutkan keberagaman budaya, etnis, dan nama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap. Dengan alokasi waktunya 35 menit. Penutup, guru mempersiapkan siswa untuk beristirahat dengan waktu 5 menit. Ya, Panggilan berhenti kedua. dulu, Mbak. Berhenti dulu Iya. ya. Tolong di slide-nya diataskan lagi yang penggalan yang pertama. Ya, stop. Ya, oke ya. Ini untuk penggalan pertama alokasinya itu 3 kali 5. Nah, di sini untuk pendahuluan dengan inti alokasi waktunya hampir seimbang ya ibaratnya ya. 35 dan 20 menit. Untuk pendahuluan apa ini tidak terlalu lama, Mbak? 20 menit. Sedangkan pembelajaran intinya hanya 35 menit. Selisihnya cuma 10 menit saja. Apa tidak terlalu memakan waktu? Bagaimana penjelasannya? Memakan waktu, Bu. Iya. Oke ya, jadi untuk semuanya ya, di awal atau pada minggu yang lalu saya sudah menjelaskan untuk pendahuluan dan penutupnya itu tidak usah terlalu lama ya, cukup 10 menitan lah ya rata-rata. Kecuali kalau ini mau istirahat ya hanya 5 menit saja, ya oke, tidak masalah ya kan. Tapi untuk pendahuluannya jangan terlalu memakan waktu ya. Itu kita kasih 10 menit saja lah ya. Jadi 10 menit berikutnya itu nanti masuk ke ini aja kegiatan inti 45 menit ya. Karena inti itu kan lebih 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 penting ya dibandingkan dengan pendahuluan. Pendahuluan itu kan hanya semacam kayak intermezzo saja ya. Menjelaskan apa itu pembelajaran kita pada hari ini, tanya jawab ya kan. Kemudian ini ada menyanyikan lagu Indonesia Raya kayak terlalu lama ya, makanya menghabiskan banyak sekali waktu ya. Jadi mungkin kita ganti dengan tidak menyanyikan lagu Indonesia Raya, tapi kita kaitkan dengan tadi tentang keanekaragaman budayanya. Misalnya dengan tanya jawab di ini kan kelas 4 ya, misalnya di Jawa Tengah kalian tahu tidak tariannya itu apa saja atau bahasa orang Jawa itu pakai bahasa apa? Misalnya dia menyebutkan bahasa ini Bu bahasa Jawa ya kromo inggil Bu. Nah, kalau di tempat lain misalnya, nah itu kan bisa salah satu cara mengarahkan tentang keanekaragaman budaya. Budaya itu kan ada banyak jenisnya ya, ada bahasa itu sendiri, kemudian rumah adat, pakaian, kemudian makanan, itu kan juga berkaitan dengan budaya. Jadi tidak harus diajak nyanyi Indonesia Raya itu karena terlalu lama waktu waktu pendahuluannya. Kemudian pada kegiatan inti ini tadi kan menggunakan model pembelajarannya inquiry ya, menemukan. Nah, saya mau tanya untuk kelompok 4 semuanya ya, tidak hanya untuk yang memaparkan saja ya, tidak hanya untuk Mbak Mita tapi untuk kawan-kawannya. Ketika masuk ke inti ya, siswa menemukan sendiri ya, intinya mencari, menemukan ya. Ini dilaksanakan melalui individu ataukah kelompok? Yang ini untuk panggilan pertama ini individu, Bu. Oh, individu ya. Nggih. Ya, jadi dilakukan secara individu. Sebentar. Kemudian kalau untuk inquiry itu sendiri kan ada beberapa tahapan ya. Ada 1, 2, kemudian 3, oke, 4, 5, 6,
7 ya. Ada 7 tahapan ya ketika melaksanakan inquiry. Ya, kita mengacu kepada buku yang saya share di kelas kalian pada pertemuan yang lalu. Untuk inquiry itu langkah-langkahnya kan ada 7 ya. Yang pertama kan pada penyajian fenomena itu ada tahap-tahapnya adalah mengamati. Nah, di sini ada tahap pengamatan belum? Untuk intinya. Mengamatinya membaca, Bu. Apa, Mbak? Mengamatinya dengan membaca. Oh, mengamatinya dengan membaca. Mengamati ya, mengamati itu kan melihat ya, melihat, kemudian memperhatikan, terus macam kayak mengobservasi lah ya. Nah, kalau membaca itu apakah termasuk kegiatan pengamatan? Karena di sini kan siswa membaca dan memahami teks tentang keberagaman budaya. Di sini media yang digunakan tadi buku pelajaran, gambar dan PowerPoint. Nah, di sini ada kata gambar ya, media gambar. Kenapa tidak mengamati gambar saja, Mbak? Maksudnya guru menampilkan gambar tentang pakaian adat misalnya atau rumah adat misalnya, siswa diminta untuk mengamatinya kan itu lebih 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 sesuai ya dengan langkah-langkah yang pertama ada pengamatannya. Jadi pengamatannya. Nah, itu tidak ke membacanya. Nek membaca kan bukan lebih ke pengamatan tapi lebih ke pemahaman kan nek membaca Mbak. Karena kalau membaca tidak dipahami ya percuma kan semacam itu ya. Kemudian untuk observasinya tadi observasinya ini diminta apa ya? Mengidentifikasi ya. Oke, bisa ya. Observasinya dengan mengidentifikasi gagasan pokok. Berarti ini berkaitan dengan bahasa Indonesia ya, Mbak ya? Nggih, Bu. Betul? Oke, bahasa Nggih. Indonesia tetapi teks bacaannya itu IPS ya, tentang keberagaman budaya. Oke ya. Oke, jadi ini penggalan yang pertama, alokasi waktunya tadi kan nek 3 ya, 3 kali 35 berapa Mbak? 105. Oh, benar. Nggih. Nah, 105. Nah, totalmu ini ada berapa? Ini ada 3 penggalan, Bu. Oh, 3 penggalan. Maksudnya ini penggalan yang pertamanya ya? Oke, Nggih. oke. Ya, sekarang silakan dilanjutkan lagi Mbak penggalan kedua. Nggih. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Penggalan kedua, pendahuluan. Guru mengkondisikan siswa setelah beristirahat dengan alokasi waktu 5 menit. Kegiatan inti, siswa dijelaskan dan diperlihatkan gambar anak yang memakai baju tradisional dan di belakangnya ada rumah tradisional. Siswa diajak untuk mendiskusikan keragaman budaya Indonesia seperti pakaian adat, rumah tradisional, dan makanannya. Siswa berpasangan dengan teman sebangkunya untuk saling menginformasikan suku yang mereka ketahui. Lalu, siswa mempresentasikan hasil informasi yang telah diketahui dengan alokasi waktu 60 menit. Penutup, guru mempersiapkan siswa untuk beristirahat dengan alokasi waktu 5 menit. Panggilan ketiga, pendahuluan, guru mengkondisikan siswa setelah beristirahat dengan alokasi waktu 5 menit. Kegiatan inti, siswa diperlihatkan dan dijelaskan satu alat musik tradisional dari daerah asal sekolah tersebut. Beberapa siswa diminta membunyikan alat musik tersebut di depan kelas. Lalu, salah satu siswa dapat menjelaskan cara membunyikan alat tersebut. Siswa melakukan eksplorasi mengenai cara menghasilkan bunyi dari keragaman benda di sekitar. Setelah melakukan eksplorasi, siswa mampu menjelaskan bagaimana cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan lengkap, dengan alokasi waktu 50 menit. Penutup, siswa bersama guru membuat rangkuman tentang keberagaman budaya dan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar. Lalu guru memberikan umpan balik dan penghargaan terhadap proses dan hasil pembelajaran. Guru melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan. Guru memberikan tugas terkait dengan materi yang telah diajarkan. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan menunjuk salah satu siswa untuk memimpin doa bersama dan salam
dengan alokasi waktu 15 menit. Teknik penilaian. Teknik penilaiannya ada 2, yaitu tes dan non-tes. Tesnya berupa pengetahuan dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Non-tesnya berupa penilaian sikap dan penilaian keterampilan. Penilaian sikapnya diantaranya penilaian sikap spiritual dan sosial. Spiritualnya bersyukur dan berdoa, untuk sosialnya disiplin, santun, dan teliti. Penilaian keterampilan Bahasa Indonesia yaitu mengidentifikasi gagasan pokok atau gagasan utama dan gagasan pendukung di suatu teks dalam bentuk peta pikiran yang tepat. IPS dapat mempresentasikan keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia. IPA dapat melakukan eksplorasi mengenai cara menghasilkan bunyi dan beragam benda di sekitar dan mampu menjelaskan bagaimana cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan lengkap. Untuk soalnya dibaca, Bu. Enggak, cukup salah satu saja. Di situ tadi kan ada mata pelajarannya Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Tolong untuk yang IPA, Mbak. IPA saja, Mbak. Coba. Ini kan Bahasa Indonesia ya. Yang IPA ada? Oke. Soal IPA. Nomor 9. Bunyi tidak dapat merambat melalui A. Ruang hampa, B. Ruang padat, C. Benda cair, dan D. Benda gas. Lalu 10. Berikut ini adalah contoh sumber bunyi kecuali alat musik, pita suara, sirine kendaraan, dan D. Lampu jalan. Yang pilih yang uraiannya? Lalu yang uraiannya ini 3 alat musik pokoknya. berapa tanggal? Suling 2 ini, Bu, nomor 2. Nomor 2. Suling adalah alat musik daerah yang menghasilkan bunyi dengan cara. Oke, ya. Stop dulu. Ini udah dilengkapi dengan ini ya, apa namanya? Kunci ya, Mbak ya? Sudah ya? Sudah, Bu. Atau belum? Sudah ya, oke Sudah. ya. Jadi yang saya minta, jadi yang saya minta kemarin ya semacam ini ya, ada bentuk tesnya diperlihatkan. Ini tesnya pilihan ganda dan ise ya. Ada 10 ya Mbak, kalau nggak salah ya pilihan gandanya ya. Ada 10, kemudian isenya itu ada 5 ya. Jadi langsung terintegrasi dari 3 mata pelajaran tersebut. Jadi tidak dipisah-pisahkan ya. Nah, untuk pembuatan soal, bentuk soalnya ya, soalnya usahakan ada kaitannya dengan materi yang telah kalian ajarkan. Misalnya tadi kan menyebutkan penggunaan alat bunyi yang ada di daerah tersebut ya, berarti kita sesuaikan juga ya, kita sesuaikan. Tadi yang dipraktekkan alat bunyinya kira-kira apa? Kalau misalnya memang tentang suling, ya berarti ketika memunculkan soal ya ada kaitannya. Jangan sampai tadi yang ditunjukkan alat musiknya itu misalnya angklung, nah ini memunculkan soalnya diganti dengan alat musik yang lain misalnya. Nah itu kan tidak ada kaitannya, tidak sesuai ya. Paling tidak ya cara membunyikannya itu hampir sama. Paling tidak cara membunyikannya bersama. Apakah diketuk atau dipukul ataukah ditiup ataukah dengan digesek dan lain sebagainya. Paling tidak cara untuk membunyikannya itu sama. Nah, untuk bagian kegiatan pembelajarannya ya Mbak ya. Berarti di sini untuk diskusi kelompoknya ada pada penggalan ketiga ya. Benar? Panggilan kedua, Bu. Kedua, Oke ya. Oh, kedua, bukan ketiga ya. Oh, maaf. Yang ini ya, siswa diajak berdiskusi dengan teman sebangkunya ya. Oke, dengan teman sebangkunya. Kalau yang penggalan ketiganya itu membunyikan ya. Membunyikan salah satu alat musik, kemudian menggunakannya juga. Oke ya. Jadi ini lebih ke individunya ya Mbak ya, lebih ke individunya, bukan kepada kelompoknya. Oke. Untuk di sini
tugas gurunya di sini belum begitu terlihat ya Mbak ya, dalam artian ya betul memang kalau saintifik itu lebih memusatkannya kepada siswa, tetapi di sini peran serta gurunya juga harus dicantumkan ya Mbak ya, tidak hanya siswa-siswa saja ya, tetapi misalnya guru beserta siswa tanya jawab kayak gitu kan lebih lebih menonjolkan juga ada unsur gurunya ya. Jadi kalau seperti ini kan hanya ke siswanya saja. Misalnya di penggalan yang pertama ya, kegiatan intinya hanya siswa membaca dan memahami teks. Nah, siswa mampu mengidentifikasi. Nah, belum tentu tanpa arahan guru itu siswa bisa mengidentifikasi ya. Jadi ini misalnya diganti dengan guru beserta siswa mengidentifikasi gagasan pokok. Nah, atau guru membantu siswa untuk menemukan gagasan pokok pada teks yang pertama. Nanti baru ada teks yang keduanya, mereka diminta untuk menemukannya sendiri. Nah, semacam itu. Karena kita tidak bisa membiarkan mereka untuk berdiri sendiri ya, pasti butuh bantuan dari gurunya, semacam itu, ya. Oke, itu untuk masukannya dan untuk medianya, Mbak. Medianya tadi kan gambar sama PowerPoint ya. Kalau saya lihat baca tadi kan ada alat-alat musik juga ya Mbak ya, tapi di media di sini belum dicantumkan. Nah, itu alangkah baiknya juga jelas Mbak dicantumkannya. Ya, jadi tidak hanya buku pelajaran, tapi ada juga gambar tadi. Gambarnya juga jelas Mbak, misalnya gambar rumah adat, gambar pakaian adat atau apa. Kemudian alat musik misalnya, kamu menggunakan alat musik apa? Kalau misalnya suling ya cantumkan, alat musiknya adalah seruling. Kemudian ke PowerPoint-nya, ada alatnya, ada laptop LCD, sumber belajarnya sih tidak ada masalah ya, karena menggunakan buku paket semacam itu. Oke ya, ini tambahan dikit itu aja ya untuk kelompok 4. Jadi cantumkan medianya secara jelas. Di sini dicantumkan menggunakan alat musik, tapi pada medianya itu belum ada, nanti dilengkapi. Kemudian tunjukkan peran dari guru saja, tunjukkan peran guru juga ya. Jadi tidak hanya pada bagian pendahuluan di awal saja ada guru dan lain-lain, tapi pada bagian inti juga dimasukkan unsur gurunya. Hadir dalam apa sih semacam itu. Oke ya. Oke, nanti diperbaiki itu aja ya untuk kelompok 4. Nah, terima kasih untuk kelompok 4. Saya ini serahkan kepada kelompok lain jika ada yang mau menambahi, boleh silahkan. Kelompok lain silakan jika ada yang mau menambahi. Apa yang kurang kira-kira? Kelompok 4? Maaf, kelompok yang lain bagaimana? Kelompok lain? Kelompok lain menyimak enggak? Kelompok lain? Gimana? Sudah cukup? Oke ya. Oke, nanti silakan diperbaiki ya, kemudian nanti dipergunakan dalam praktik mengajarnya nanti ya. Oke, terima kasih. Silakan ditutup dulu Mbak Mita ya. Mbak Mita, silakan ditutup Mbak Mita. Baik, terima kasih Bu atas koreksinya. Sekian pemaparan dari saya, pemaparan dari kelompok 4. Apabila ada tutur kata yang tidak baik, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 4 silakan menunjuk temannya, kelompok berapa yang mau presentasi. Saya berikan ke ini kesempatan. Kelompok 4. Kelompok 3, Bu. Oke, kelompok 3 ya. Kelompok 4 menunjuk kelompok 3. Tadi kelompok 3 siapa ya? Tak cek dulu di grup. Oke, kelompok 3 ada Fatona, Lia, Lulu, Ulfah, Robi, dan Diana. Oke, nama-nama yang saya sebut. Silakan untuk mempersiapkan diri. Sudah ada? Teman-temannya sudah lengkap kelompok 3? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, Mbak Ulfa, silakan dipersiapkan yang mau memaparkan plus memperlihatkan RPP-nya. Silakan.
Ya. Monggo. Mana orangnya? Monggo Mbak Lulu. Nah, tuh, monggo Mbak Lulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi Suci Hirwani, MPD dan teman-teman, kami di kelompok 3 akan mempresentasikan RPP tematik kelas 3 tema 5 subtema 1. Di-share ya, Mbak. Iya, Bu. Oke, nih ya. Tema 5, subtema 1 ya. Nggih. Sudah berhasil belum share screen-nya? Atau saya bantu? Sebentar, Bu. Oke. Berbasis proyek. Kecil. Ya udah saya bantu wes. Oke, silakan. Silakan, Mbak. Sudah saya bantu. Nggih, Bu. A. Kompetensi inti. 1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, tetangga, dan negara. 3. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Yang keempat, menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis. Dalam karya yang estetis. Dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangan. Yang selanjutnya, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran akan disampaikan oleh Robi. Silakan Mas Robi.
Kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Untuk PPKN, kompetensi dasarnya yaitu memahami makna bersatu dalam keberagaman melalui penerapan kehidupan sehari-hari, menceritakan perilaku sesuai dengan makna bersatu dalam keberagaman melalui penerapan kehidupan sehari-hari. Indikator PPKN menjelaskan makna bersatu dalam keberagaman melalui penerapan kehidupan sehari-hari, menjelaskan perilaku sesuai dengan makna bersatu. Tujuan pembelajaran PPKN yaitu dengan kegiatan pameran makanan khas daerah, siswa dapat memberi contoh sikap bersatu dalam keberagaman di kehidupan sehari-hari dengan baik. Selanjutnya dengan kegiatan mengisi jurnal kunjungan ke pameran makanan khas daerah, siswa dapat membuat daftar bersatu dalam keberagaman dengan baik. Bahasa Indonesia, kompetensi dasarnya menggali informasi tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia yang disajikan dalam bentuk lisan, tujuan, tulis, dan visual. Menyajikan hasil penggalian informasi tentang konsep perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap hidup manusia dalam bentuk tulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Indikator bahasa Indonesia yaitu mengidentifikasi kosakata yang berkaitan dengan keadaan cuaca dengan tepat, menyampaikan informasi yang tepat sesuai kosakata mengenai keadaan cuaca dengan efektif. Tujuan pembelajarannya yaitu dengan kegiatan membaca teks, siswa mengidentifikasi kosakata yang berhubungan dengan keadaan cuaca dengan tepat. Dengan kegiatan menulis kalimat, siswa dapat menyusun informasi tentang keadaan cuaca menggunakan kalimat efektif secara benar. Kompetensi dasar matematika yaitu menggeneralisasi ide pecahan sebagai bagian dari keseluruhan menggunakan benda-benda konkret. Menyajikan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan menggunakan benda-benda konkret. Indikatornya yaitu menentukan nilai pecahan sebagai bagian dari utuh dengan tepat. Menyajikan pecahan menggunakan benda konkret dengan benar. Tujuan pembelajarannya yaitu dengan kegiatan mengidentifikasi pecahan, siswa dapat menentukan pecahan sebagai bagian dari yang utuh dengan benar. Dengan kegiatan mewarnai gambar, siswa dapat menyajikan pecahan sebagai bagian dari yang utuh dengan benar. Kompetensi dasar seni budaya yaitu mengetahui bentuk dan variasi pola irama dalam lagu, menampilkan bentuk dan variasi irama melalui lagu. Indikatornya menentukan tinggi rendahnya bunyi dalam lagu. Ini kok kosong ya? Sebentar. Sebentar Mas. Ini indikatornya masing-masing kan ada ya, tapi untuk yang 3.2 indikatornya mana? Maaf, kurang Bu. Kurang ya, oke. Nanti dilengkapi ya. Ya lupa menulis. Ini juga kan kayak ya, kosong juga ya. Oke ya. Oke, langsung ini aja ke materi pembelajarannya. Untuk materi pembelajarannya akan disampaikan oleh Selanjutnya yaitu C, materi pembelajaran. Terdiri dari 5 mata pelajaran. Yang pertama PPKN, yakni sikap bersatu dalam keberagaman. Yang kedua materi bahasa Indonesia, yaitu mengidentifikasi kosakata. Yang ketiga materi matematika, yaitu menjelaskan tentang mengidentifikasi pecahan. Yang keempat materi SPDP, yakni membahas tentang bernyanyi sambil menunjukkan pola irama yang sama pada lagu. Yang kelima, materi PJOK, yaitu melakukan aktivitas fisik terkait kombinasi gerak bertumpu dan keseimbangan dalam senam lantai. D, pendekatan, model, dan metode pembelajaran.
Yang pertama, pendekatan menggunakan tematik integratif dan saintifik. Yang kedua, model pembelajaran berbasis proyek. Yang ketiga, metode menggunakan diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Yakni media, alat atau bahan dan sumber pembelajaran. Yang pertama, media seperti krayon, spidol warna. Yang kedua, yakni alat atau bahan menggunakan gambar makanan khas daerah masing-masing. Yang ketiga, sumber belajar. Kami mengambil referensi dari buku guru dan buku siswa tema 5 kelas 3. Kemudian, langkah-langkah kegiatan pembelajaran akan disampaikan oleh Saudari Diana. Ini juga sama ya, alokasi waktunya lama, 20 menit untuk pembukanya. Kegiatan pendahuluan yang pertama, guru menyapa siswa dan mengondisikan kelas agar siap untuk belajar. Salah satu siswa diminta untuk memimpin doa. Guru mengingatkan sikap berdoa yang baik pada siswanya. Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan beserta tujuan kegiatan belajar. Guru menyampaikan penilaian yang akan dilakukan pada siswa. Guru mengkaitkan pelajaran dengan pemahaman siswa. Guru mengajak siswa membaca senyap buku bacaan yang mereka bawa selama 10 menit. Guru menyampaikan motivasi kepada siswa dengan melaksanakan manfaat mempelajari materi hari. Yuk, selanjutnya siapa ini? Kegiatan inti. Langsung dilanjut satu orang kan enggak apa-apa, jadi enggak usah pisah-pisah. Untuk kegiatan inti pada penggalan yang pertama, guru mengajak siswa untuk menonton video siaran televisi tentang perakiraan cuaca. Rekaman video bisa diperoleh melalui internet atau lainnya. Untuk alternatif, jika tidak ada video yang ditampilkan, guru dapat menunjukkan gambar keadaan cuaca. Kemudian, guru dan siswa mengamati gambar bersama dan menyampaikan simbol-simbol yang ada. Lalu, guru menguatkan konsep tentang cuaca dengan menyempurnakan hasil kesimpulan siswa dalam menyebutkan pengertian cuaca. Kemudian, siswa diminta mencari kata-kata yang tepat untuk gambar keadaan cuaca yang ada. Caranya yaitu dengan mencermati gambar yang ada pada buku siswa dan menentukan bagaimana keadaan cuaca pada gambar tersebut. Untuk kegiatan inti pada penggalan kedua, guru memulai pelajaran dengan menanyakan keadaan cuaca hari ini. Jika cuaca terasa dingin setelah hujan turun semalam, guru dapat mengingatkan siswa untuk menggunakan pakaian hangat. Selanjutnya, guru bertanya jawab bersama siswa mengenai hal-hal yang dapat menghangatkan tubuh saat cuaca terasa dingin. Kegiatan tanya jawab dapat dilakukan dengan kuis, misalnya permainan kuda berbisik. Selanjutnya, guru membuat kelompok yang berisi 5 siswa. Setiap kelompok melakukan permainan kuda berbisik dengan membisikkan kata yang akan ditebak pada satu siswa. Lalu siswa pertama membisikkan kata tersebut pada siswa kedua sampai siswa kelima dalam kelompok. Kegiatan inti pada penggalan ketiga yaitu siswa membaca teks tentang persahabatan matahari dan awan. Kemudian guru meminta siswa untuk mencari kata-kata yang berhubungan dengan perubahan cuaca pada teks bacaan tersebut. Lalu guru membimbing siswa untuk mencari arti kata yang telah ditemukan, sehingga siswa mudah memahami maknanya. Siswa diminta untuk menuliskan sebuah cerita tentang keadaan cuaca menggunakan kata-kata yang telah dipelajari. Lalu siswa diminta untuk mempresentasikan hasil tulisan cerita tentang keadaan cuaca. Kegiatan inti pada penggalan keempat, guru mengajak siswa bermain kumpul kata. Guru memberikan penjelasan tentang cara bermain kumpul kata. Lalu guru menjelaskan langkah-langkah kegiatannya. Yang pertama yaitu guru menyiapkan kartu kata yang berkaitan dengan keadaan cuaca atau bukan. Lalu letakkan kumpulan kata di keranjang atau wadah dan diletakkan di depan kelas.
mintalah siswa berkumpul bersama kelompoknya di seberang keranjang kata. Kemudian dengan aba-aba memulai permainan, siswa yang berdiri pada urutan pertama berlari ke arah keranjang atau wadah kata dan mengambil kata yang berkaitan dengan keadaan cuaca. Lalu siswa di urutan kedua, ketiga, dan seterusnya pun melakukan hal yang sama. Pada akhir permainan, kelompok yang paling banyak mengumpulkan kata dan kategorinya benar sesuai dengan keadaan cuaca, maka dia yang akan keluar sebagai pemenang. Kemudian, guru memeriksa apakah kartu-kartu yang dipilih siswa merupakan kosakata yang berhubungan dengan cuaca atau tidak. Dan guru juga bisa melakukan kegiatan bersama-sama siswa sambil memperkuat pemahaman siswa. Kegiatan yang kedua yaitu meminta siswa untuk menuliskan kesimpulan tentang keadaan cuaca menggunakan kosakata yang telah mereka temukan tersebut. Guru memperhatikan tulisan siswa, mengingatkan selalu untuk menulisnya dengan baik, lengkap huruf-hurufnya, dan struktur kalimat merupakan kalimat yang efektif. Guru juga mengingatkan tentang sikap menulis. Guru meminta siswa menulis dengan sikap yang benar, jaga jarak antara mata dan buku. Guru dapat membantu pemahaman siswa dalam menulis yang baik dan benar. Kegiatan 3 yaitu kegiatan dilanjut dengan diskusi untuk persiapan festival makanan khas daerah. Kali ini, guru mendata makanan khas setiap daerah siswa di kelas. Makanan difokuskan pada makanan yang paling tepat disantap saat hujan. Guru meminta siswa untuk menuliskan hasil surveinya pada tabel yang ada pada buku siswa. Kemudian guru memperkuat pemahaman tentang keanekaragaman yang dimiliki Indonesia, bahwa keragaman ini yang memperkaya negara kita. Dalam hal makanan pun, kita memiliki hasanah yang sangat banyak. Untuk itu, kita perlu saling menghormati satu sama lain. Walaupun berbeda kesukaan, khususnya terhadap makanan, tapi kita tetap harus saling menghormati. Kegiatan yang keempat, udara setelah hujan biasanya masih menyisakan dingin. Guru mengajak siswa-siswi untuk melakukan aktivitas yang dapat menghangatkan badannya. Guru melakukan pemanasan terlebih dahulu dengan cara melakukan senam ringan, kepala pundak, sambil menyanyikan lagu. Sambil menyanyi, guru memegang organ tubuh yang disebutkan dalam lirik lagu. Saat menyebutkan kepala, peganglah kepala. Saat menyebutkan pundak, maka pegang pundak. Begitu juga saat menyebutkan lutut dan kaki, pegang lutut dan kaki. Lakukan gerakan ini minimal 4 kali hitungan. Dalam pembelajaran bertumpu dan keseimbangan kali ini, siswa akan melakukan gerakan meniru pesawat terbang. Langkah-langkahnya yaitu, siswa berdiri dengan tegap, rentangan kedua tangan, bertumpu dengan kaki kanan terlebih dahulu. Membungkuk ke depan, bersamaan dengan itu kaki kiri diangkat lurus ke belakang. Lakukan dan pertahankan hingga kehitungan kelima. Lakukan hal tersebut untuk kaki yang berbeda. Selanjutnya, permainan ini dapat dilakukan bersama kelompok. Ulangi beberapa kali dan lakukanlah dengan gembira. Guru dapat bertanya kaki mana yang lebih kuat saat dipakai untuk bertumpu, apakah kaki kanan atau kaki kiri. Setelah itu, lakukan pendinginan. Untuk kegiatan inti yang pada penggalan kelima, guru mengajak peserta. Cukup dulu. Oke, jika kita perhatikan bersama ya, saya mulai dari kegiatan yang pembelajaran pertama. Ini tadi terlalu lama ya, 20 menit ya. Mengajak membaca senyap ini cukup 5 menit ya, kita sesuaikan dengan bacaannya. Ini saya mau tanya, buku bacaannya itu mereka membawa sendiri atau yang ada di buku paketnya? Buku paket, Bu. Nah, kalau buku paket jangan mengajak siswa membaca senyap buku bacaan yang mereka bawa. Nah, yang mereka bawa kan berarti sebelumnya telah diminta untuk membawa buku dari rumah ya kan. Buku dari rumah di sini maksudnya adalah buku bacaan lain selain buku paket. Nah, jadi instruksinya yang jelas ya, misalnya membaca senyap,
dalam atau pada buku halaman berapa. Nah, semacam itu. Cukup 5 menit saja yang tidak terlalu panjang. Kemudian lanjut ke ini pembelajaran yang kedua. Ini hampir sama ya. Ini kayak setiap hari ya. Maksudnya gini, ini hari pertama selesai, besok hari kedua, terus pembukaannya sama. Ini terkesan ini hari 1, hari pertama, dan ini terkesannya adalah hari yang kedua. Padahal ini kan masih dalam 1 hari kan sebenarnya. Kalau kita bandingkan dengan yang kelompok 4 tadi, itu kan intinya 1 hari itu mereka menyelesaikan materi ini. Kalau tadi saya lihat ke sini, ini menghabiskan materi ini butuh 2 hari kan. Nah, ini kalau dilihat waktunya, ini 20, 45, dan 15 menit. Ini misalnya di total berapa ini? 45 dan 15 itu 70 ya? Benar. 60, kemudian tambah 20 jadi 80 ya. Padahal di sini tadi alokasi waktunya itu 12 kali 35 itu berapa? Dihitung kalkulatornya. 12 kali 35 menit berapa? Dihitung. 420 ya totalnya ya. Ini kan biasanya kan 2 hari ya, berarti ini ya 2 hari. Kalau yang hari pertama ini 80, ini kan terlalu panjang ya. Di ini saya rasa untuk yang pembelajaran kedua ini itu kelanjutannya. Jadi tidak perlu lagi ada guru meminta siswa untuk memimpin doa, mengabsen. Itu tidak perlu ya. Jadi langsung kayak kamu melanjutkan saja. Jadi nanti diedit ya. Ini diedit pembelajaran yang kedua. Kemudian pembelajaran ketiga ini juga sama. Ini kan seperti beda hari, Mbak, ya. Seperti beda hari. Padahal kan tidak mungkin sehari full tuh kalian ngajar ini kan. Sehari kan ada 6 kali 35 menit. Ya kan, separuhnya dari tadi kan, separuhnya dari 420 tadi kan. Nah, ini baru 80 menit. Nanti nggak mungkin kan hari berikutnya 80 sisa dari nilai yang apa hitungan alokasi waktu yang ada itu buat apa? Nah, kan tidak jelas. Ini harusnya kan diganti, diperbaiki ya. Ini jadi kayak tadi yang kelas 4 tadi setelah selesai istirahat guru mengkondisikan siswanya cukup 5 menit kan kayak gitu. Ini juga sama ya. Ini juga sama dan kegiatannya pun sama. Mereka disuruh membaca setiap hari membaca. Perintahnya pun masih sama ya. Jadi tidak ada perbedaan. Oke ya. Oke, kemudian ini juga ya, sebentar ya. Tadi ini alokasi waktunya berapa ini? Ini 2. Kemudian ini 2. Ini 2. Oke ya, berarti 1, 2, 3. Nah, yang pertemuan keempat baru ini. Macam ini. Ini baru benar ya. Ini diperhatikan waktunya. Bacanya 10 menit, alokasi waktunya 10 menit. Dan berdoa dan absennya itu berapa menit? Kan nggak kehitung ya. Jadi ini dikurangi aja membaca senyapnya. Atau mungkin diganti, tidak membaca senyap. Tapi hanya sekadar kayak, di sini kan berkaitan dengan nanti praktik ya. Praktik tentang kosakata ya. Kosakata dalam cuaca ya, berarti kalian bisa mengajak mereka untuk nyanyi, misalnya nyanyi sebentar. Nyanyi apa sih nek cuaca? Nah sekarang lagi musim hujan ya, ajak aja nyanyi tik-tik bunyi hujan kan itu bisa. Ya jadi tidak monoton lah ya untuk pembukanya ya. Disuruh baca terus kan tidak ada variasinya. Literasi kan tidak hanya literasi membaca, ada juga literasi menulis juga kan semacam itu. Ya, jadi ini baru masuk hari kedua. Tapi untuk yang pertemuan 2 dan 3 itu untuk kegiatan pendahulunya nanti tolong diganti ya. Jadi teman-teman yang kelompok 3 ini membuat catatan, nanti dikirim ulang di V-Class, nanti itu yang saya nilai. Ya, jadi tidak yang bentuk ini, sudah ada bentuk revisiannya. Sama juga dengan kelompok 4 tadi ya, yang sudah direvisi, masukan saya apa, itu nanti dikirim ulang, semacam itu. Ya. Oke. Ini masih bahasa Indonesianya ya, yang ini ya. Kemudian yang ini juga nanti sama ya, sebentar saya cek dulu. Oke, keempat. Kemudian yang kelima, ini juga sama ya, ini kan masih 1 hari yang sama ya, jadi tidak usah ada ini.
pendahuluannya ini diganti seperti tadi, mengkondisikan siswa setelah selesai istirahat. Ini juga ya. Dan tadi ini belum sempat dijelaskan ya, tapi intinya semacam itu ya. Oke. Jadi kelima pelajarannya sudah masuk ya. Tadi ada PKN, ada Bahasa Indonesia, kemudian ada SBDP, kemudian ada Matematika dan PJOK. PJOK-nya diminta untuk menghangatkan badan dengan tadi ya, melakukan gerakan kepala, pundak, lutut, kaki, semacam itu ya misalnya ya. Jadi dipraktekkan kepalanya mana, jangan sampai keliru. Ini kepala yang kalian pegang pundaknya. Nah itu kan tidak sinkron. Nah oke ya. Oke, selanjutnya ini masuk ke penilaiannya ya. Penilaiannya ada tes sama essay. Saya cek dulu ya. Baik PKN, pengetahuannya menggunakan tes berupa essay semua ya, essay. Untuk keterampilannya tadi unjuk kerjanya ya, sosialnya berdasarkan pengamatan. Oke. Nah, tadi lembar penilaiannya adalah essay ya, bentuk soalnya essay. Kita cek apa betul soalnya essay? Oh, ternyata pilihan ganda. Ya, jadi ketika menjelaskan ini harus jelas ya. Nah, tekniknya kan tes bentuk penilaian berarti pilihan ganda dan essay. Instrumennya berarti soal pilihan ganda dan essay ya. Jadi tidak essay tok. Ya, karena di dalamnya ketika saya cek ada pilihan gandanya. Ini nanti juga diperbaiki ya. Ketika membuat soal di ini ya, karena di situ ada 5 mata pelajaran, berarti pembagiannya itu juga harus diperhatikan ya. Kalau ini saya lihat kan ada 10 soal. 10 soal kalau itu ada 5 mata pelajaran berarti masing-masing soal ada 2 ya. Maaf, satu pelajaran ada 2 soal ya harusnya ya. Nah, tapi ketika saya cek kayaknya untuk matematikanya ini lebih dari 2 ya, lebih dari 2. Kalau yang pertama cuaca di bawah ini yang tidak ada di Indonesia ini kan berarti maksudnya IPA ya. IPA benar. Nah, padahal di sini PKN, Bahasa Indonesia, SBD, Matematika, dan PJOK. Nah, ini sesuai enggak kira-kira? Ya, saat cuaca cerah, Pak Rahmat bisa mencangkul di sawah. Saat cuaca hujan, oke, ini menandakan bahwa cuaca dapat, oke, ini apa ya kira-kira ya? Kalau yang 3, 4, 5, ini matematika ya. Ada 3 ya, berarti pembagiannya ada yang tidak seimbang ya. Kalau ini PKN, berbeda-beda, ini juga PKN. Makanan khas ini masuknya mana? Kalau ini olahraga ya, ceritanya. Ya. Jadi kalau saya lihat untuk soal 1 sampai 10 pilihan ganda ada beberapa mata pelajaran yang belum pas ya untuk pembuatan soalnya. Jadi disesuaikan ya Mbak ya dan Mas ya, disesuaikan. Nah, kalau ini essay harusnya masing-masing 1 ya, jelas ya, ada PKN-nya, ada tadi Bahasa Indonesia, SBD-nya, ada matematika, ada PJUK-nya. Harusnya totalnya ini sama, harusnya masing-masing 1. Harusnya ya. Ini 4 jenis cuaca, kemudian ini matematikanya. Ini lebih ke PKN-nya ya, ini Bahasa Indonesianya. Kemudian oke, ini kayak ke PKN ya. SBD-nya belum ada ya. SBD-nya ya. Belum ada untuk soal SBD-nya. Oke, itu ya. Ya, itu koreksi untuk kelompok 3. Nanti diperbaiki, kirim lagi. Nanti baru saya nilai ya. Kalau sudah direvisi, saya nilai. Oke ya. Ya, untuk kelompok lain yang mau berkomentar, saya persilakan. Mau mengomentari kelompok ini boleh? Ada yang mau berkomentar? Nah, semuanya diam ya. Oke ya, kalau diam ya udah ditutup dulu Mbak. Aduh, terima kasih atas gambarannya Bu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3, pilih kelompok berapa? Pilih kelompok 1, Bu. Oke, kelompok 1 yang dipilih ya. Ya,
Silakan kelompok 1 untuk mempersiapkan diri. Siapa saja nanti yang kelompok 1 ini berarti tadi ya. Ntar tak cek ya dulu. Kelompok 1 ada Gea, Ahsanul, Ismi, Vinka, Novia, dan Rizal. Oke. Siapa yang mau menjadi moderator atau langsung plus pembicara? Kelompok 1, mana suaranya? Iya Bu, ini kami sudah membagi moderator dan Oke, ada yang waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kami kelompok 1 yang Yang share G. Silviana Putri, NIM 19103101227. Yang kedua Muhammad Ahsanul Hakim, NIM 19103100131. Yang ketiga saya sendiri Ismi Nurul Mala, NIM 19103100133. Yang keempat Vinka Aulia Kosasi, NIM 19101014143. Yang kelima, Novia Ifatul Izzah, NIM 19103100149. Yang keenam, Muhammad Rizal Wahid Hidayat, NIM 19103100156. Yang pertama akan disampaikan kepada Mas Hakim. Ya, share screen-nya sudah? Silakan Mas Hakim share screen. Bentar. Ya, mana? Tadi kayaknya sudah nampak ya. Tapi kalau PDF itu Bu, ketikanya ada yang ruwet. Tapi kalau Word itu Bu, tidak bisa. Kenapa Nggak ya? bisa? Kalau Word Kok nggak bisa? bisa. Masa nggak bisa? Benar nggak Tadi bisa? udah bisa kok. Tadi udah bisa kok. Sudah kelihatan loh. Tadi yang format PDF. Oh. Yang Sudah format saya kirim di grup, Mas. Aduh, jangan dikirim grup lah. Jadi udah nih. Saya ambil dari kelas kalian. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. A. Kompetensi inti. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya. Sebentar. Aturan dan kegiatan. Sebentar, Mas. Sebentar. Ini yang dikirim kemarin PDF ya, makanya kacau ya. Ada 2 yang saya kirim, Bu. Word sama PDF. Aduh, Word sama PDF. Sebentar, tak lihat yang Word-nya. Kelompok. Sebentar. Ini ya kayak yang Word. Oke. Ini ya. Ya, silakan dilanjutkan. Yuk, dilanjutkan. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dalam karya yang estetis.
dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. B. Kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar PPKN. Nomor 3.2, mengenal tata tertib dan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan di sekolah. Indikatornya 3.2.1, mengidentifikasi tata tertib dalam belajar. Nomor 4.2, melaksanakan tata tertib di rumah dan di sekolah. Indikatornya nomor 4.2.1, menunjukkan sikap tertib selama pembelajaran. Yang nomor 2.2, kompetensi dasar, memiliki perilaku santun, jujur, patuh terhadap tata tertib yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Indikator yang nomor 2.2.1 menunjukkan sikap percaya diri dan patuh terhadap tata tertib yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, mata pelajaran matematika, kompetensi dasarnya nomor 3.1, mengenal lambang bilangan dan mendeskripsikan kemunculan bilangan dengan bahasa yang sederhana. Indikatornya 3.1.1, mengidentifikasi bilangan dan lambangnya. Kompetensi dasar nomor 3.2, matematika, mengenal bilangan asli sampai 99 dengan menggunakan benda-benda yang ada di sekitar rumah, sekolah, atau tempat bermain. Indikatornya nomor 3.2.1, menghitung banyak benda 1 sampai 5. Kompetensi dasar nomor 4.1, menguraikan sebuah bilangan asli sampai dengan 99 sebagai hasil penjumlahan atau pengurangan dan buah bilangan asli lainnya dengan berbagai kemungkinan jawaban. Indikatornya 4.1.1, menuliskan lambang bilangan 1 sampai 5. Sampun Mbak Ismi. Selanjutnya akan disampaikan kepada Mbak Novia. Silakan Mbak Novia. Selanjutnya materi PJOK. Kompetensi inti 3.8, mengetahui bagian-bagian tubuh sendiri, kegunaan dan cara menjaga kebersihannya, terutama badan, kuku, kulit, gigi, rambut, hidung, telinga, tangan, dan kaki, serta menjaga kebersihan pakaian yang digunakan. Indikator 38.1, mengidentifikasi bagian-bagian tubuh. 4.8, mempraktekkan cara memelihara dan menjaga kebersihan bagian-bagian tubuh sendiri, terutama badan, kuku, kulit, gigi, rambut, hidung, telinga, tangan, dan kaki, serta menjaga kebersihan pakaian yang digunakan. Indikatornya 4.8.1, menunjukkan bagian tubuh dengan tepat. Selanjutnya materi SBDP 3.1, mengenal cara dan hasil karya seni ekspresi. Indikatornya 3.1.1, mengidentifikasi lagu sebagai salah satu karya seni. 4.7, menyanyikan lagu anak-anak dan berlatih memahami isi lagu. Indikatornya 4.7.1, menyanyikan lagu dengan irama yang tepat dan menjelaskan isi lagu yang dinyanyikan. Tujuan pembelajaran, siswa dapat menyanyikan lagu Dua Mata Saya dengan syair dan irama lagu yang tepat. Kedua, siswa dapat menyebutkan nama-nama anggota tubuh dengan tepat dan benar. Ketiga, siswa dapat menghitung jumlah anggota tubuh dengan benar dan tepat. Keempat, siswa dapat menuliskan jumlah anggota tubuh dengan benar dan tepat. Keempat, siswa dapat menuliskan jumlah anggota tubuh dengan benar dan tepat. Kelima, siswa dapat menunjukkan bagian tubuh dengan tepat dan benar. Keenam, siswa dapat mengikuti aturan yang berlaku dengan tertib. Materi pembelajaran PPKN, tata tertib dan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, matematika, lambang bilangan dan bilangan asli sampai 99, PJOK, bagian-bagian tubuh sendiri, kegunaan, dan cara menjaga kebersihannya. SPDP, hasil karya seni ekspresi. Pendekatan, model, dan metode pembelajaran. Pendekatan,
tematik integratif dan saintifik, model pembelajaran berbasis proyek, metode permainan atau simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Media, alat, bahan, dan sumber pembelajaran. Media, gambar-gambar anggota tubuh manusia yang lengkap, alat atau bahan, gambar-gambar, dan syair lagu Dua Mata Saya. Sumber belajar, Diriku, kelas 1, buku tematik terpadu kurikulum 2014. Jakarta, Kementerian Republik Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014. Sudah, Mbak Ismi. Terima kasih Mbak Novia. Selanjutnya kegiatan pembelajaran akan disampaikan kepada Mbak Gia Silviana Putri. Silakan Mbak Gia. Ya, Mbak Gia, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan dengan alokasi waktu 15 menit. Yaitu untuk kegiatannya yang pertama, guru memberikan salam dan mengajak siswa berdoa. Kemudian yang kedua, guru mengajak kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian pakaian, posisi, dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, guru menyampaikan tema yang akan dibelajarkan yaitu tentang tubuhku. Yang keempat, guru menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengomunikasikan, dan menyimpulkan. Selanjutnya, kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini alokasi waktunya 35 menit. Nah, yang pertama, guru memulai kegiatan dengan mengajak siswa menyanyikan lagu Dua Mata Saya. Yang kedua, siswa menyanyikan lagu bersama-sama disertai tepukan sesuai irama. Yang ketiga, guru meminta siswa secara individu atau berkelompok untuk menyanyikan lagu tersebut. Yang keempat, siswa mengungkapkan perasaannya setelah bernyanyi di bawah bimbingan guru. Yang kelima, guru menunjukkan gambar atau bagian anggota tubuh dan meminta siswa mengamati gambar tersebut di buku siswa. Yang keenam, siswa dan guru melakukan tanya jawab berkaitan dengan nama-nama anggota tubuh sambil menunjukkan bagian-bagian tubuh pada gambar. Yang ketujuh, kemudian siswa berlatih berhitung banyaknya anggota tubuh seperti yang ada di buku siswa. Yang kedelapan, guru menutup kegiatan dengan menyanyikan lagu Kepala Bunda. Nah, di situ di Sasekel sudah ada untuk contoh lagu Kepala Bunda Lutut Kaki. Nah, selanjutnya itu guru mengajak permainan. Nah, yang pertama ini permainannya berupa guru berkata, kemudian siswa itu mengikuti apa yang diucapkan guru atau memegang apa yang diucapkan guru. Yang pertama, dalam permainan ini siswa akan memegang bagian tubuh siswa sesuai instruksi guru. Yang kedua, ketiga, guru akan mengucapkan kata ibu atau bapak berkata pegang hidung. Nah, pada saat guru berkata megang hidung, maka siswa itu mengikuti atau memegang sesuai instruksi yang dari guru tersebut. Kemudian yang keempat, untuk melatih dengan yang diucapkan guru. Misalnya itu, guru meminta siswa memegang telinga, namun guru tersebut itu memegang kepala. Yang kelima, siswa diminta memegang anggota tubuh secara bergantian sesuai aba-aba guru. Yang keenam, selesai kegiatan siswa diminta maju ke depan dan menyebutkan nama-nama anggota tubuh sesuai dengan permainan. Nah, lanjut ke kegiatan penutup.
Nah, ini alokasi waktunya 15 menit. Yang pertama, guru meminta siswa untuk membuat kesimpulan atau rangkuman hasil belajar. Yang kedua, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya jawab terkait materi yang telah dipelajari. Yang ketiga, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti. Yang keempat, guru melakukan penilaian hasil belajar. Yang kelima, guru mengajak semua siswa untuk berdoa. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya, teknik penilaian akan disampaikan kepada Mas Rizal Wahid Hidayat. Bertanya saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Ismi. Teknik penilaian yang pertama yaitu PPKN, mengidentifikasi tata tertib dalam belajar, penanya tes, dan pilihan ganda dan esai. Matematika mengidentifikasi bilangan dan lambang bilangannya. PJOK mengidentifikasi bagian-bagian tubuh. SBDP mengidentifikasi lagu sebagai salah satu karya seni. Yang pilihan keterampilan PPKN menunjukkan sikap tertib selama pembelajaran. Matematika menuliskan lambang bilangan 1-5. Kalau yang PJOK menunjukkan bagian-bagian tubuh. Bagian-bagian tubuh dengan tepat. SBDP menyanyikan lagu dengan irama yang tepat dan menjelaskan isi lagu yang dinyanyikan. Sedangkan sikap sosial yang PPKN menunjukkan sikap percaya diri dan patuh terhadap tata tertib yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Matematika menunjukkan sikap santun ketika mengidentifikasi dan menulis lambang bilangan. Kalau yang PJOK menunjukkan sikap santun dan percaya diri dalam mengidentifikasi bagian-bagian tubuh. SBDP menunjukkan sikap menghargai dalam lagu dengan irama yang tepat. Sedangkan yang sikap spiritual, SBDP mengucapkan kalimat syukur atas hasil karya seni dan ekspresi. Sudah, Mbak. Selanjutnya, lampiran soal akan disampaikan kepada Mbak Vinka Aulia Kosasi. Kami persilahkan. Mbak Vinka. Silakan Mbak Vinka. Halo Mbak Vinka. Ada enggak Mbak Vinkanya? Vinka nama lengkapnya siapa? Ada Bu, Mbak Vinka, Bu. Ada. Nah, Mbak Vinka, silakan. Kalau tidak ada di handle yang lain, enggak apa-apa. Yaudah, saya sendiri aja, Bu. Oke, pasrah ya. Saya sendiri aja, Bu. Ya, silakan. Lampiran soal. Pertama, pilihan ganda. 1. Saat di dalam kelas kita harus ... tenang. Itu soal PKN. Yang nomor 2, orang tua kita di sekolah adalah... Itu soal PKN, guru. Nomor 3, kita harus ... terhadap nasihat guru. Jawabannya patuh. Itu soal PKN. Yang keempat, orang Indonesia umumnya memiliki rambut berwarna A. Hitam. Itu soal SPDP. Nomor 5, telinga berguna untuk ... A. C. Mendengarkan.
itu merupakan soal Apa? Soal apa ini? soal PPKN. PPKN. Nomor 6, Dodi menendang bola memakai kaki. Itu soal PJOK. Nomor 7, jumlah mata kita ada 2. Itu soal matematika. Nomor 8, jumlah indera manusia ada 5. Itu soal IPA. Soal matematika. Nomor 9, jumlah lagu yang berjudul Dua Mata Saya ciptaan dari B. Pak Kasur. Itu soal SPDP. Nomor 10, yang memakai sepatu baru dalam lagu Dua Mata Saya adalah kaki. Itu soal SPDP. Nomor 1, sebutkan aturan yang harus ditaati saat di sekolah. Itu soal PKN. Contohnya kayak melaksanakan upacara dengan tertib, berangkat sekolah tepat waktu, dan mendengarkan peraturan sekolah, dan menaatinya. Mengapa kita tidak boleh membaca sambil tiduran? Karena dapat terjadi gangguan mata apabila membaca sambil tiduran, dan juga tidak sehat untuk mata kita. Itu soal PPKN. Tuliskan lambang bilangan di bawah ini. 5 itu angka 5. Soal matematika. 7 angka 7, 9 angka 9. Nomor 4, sebutkan lagu anak yang kamu tahu. Contohnya, Dua Mata Saya, Abang Tukang Bakso, dan lain-lain. Itu soal SPDP. Nomor 5, sebutkan indera yang dimiliki manusia. Ada 5, indera penglihatan, indera pengecap, indera peraba, indera pembau, indera pendengar. Itu soal PPKN. Sudah, Bu. Oke, terima kasih ya untuk kelompok 1. Jadi yang sudah presentasi hari ini kelompok 4, 3, dan 1 ya. Kelompok selebihnya kita lanjutkan minggu depan ya. Oke. Secara umum dulu untuk kelompok 1 ya. Bentar saya naikkan. Oke. Ini 1 kali pertemuan ya, 1 kali 35 menit ya Mbak ya. Nggih, Bu. Nggak keliru ini. Itu Bu, 65 menit itu salah tipe. Soalnya kan pendahuluannya 15 menit, intinya 35 menit, terus penutupnya 15 menit, jadi jumlahnya 65 menit. 65 menit ya, berarti yang saya tanya di alokasi ini ya, ini kan 1 kali pertemuan, 1 kali pertemuan hanya 1 kali 35, berarti kita nganggapnya ini kan 1 JP ya Mbak ya. Karena ini kan, nah berarti ini harus direvisi ya. Ini berapa kira-kira? Berapa JP? 1 hari kah ataukah cukup setengah hari? Gimana? Gimana Mbak? Gimana Mas? Tidak hanya Mbak Ismi. Mbak Ismi wis ngomong terus kok enggak ya. Yang lain bagaimana? Kalau hanya 1 kali pertemuan 1 kali 35 kan berarti kita mengartikannya ini adalah 1 jam pelajaran tok ya Mbak ya. 1 jam pelajaran tok ya. Nah, ibaratnya kalau kita SKS ya berarti hanya 1 SKS ya. Ya kan? Benar ya? Tapi ketika kita lihat ke isinya kan tidak mungkin ngajar ke ini hanya 1 JP. Kok gerusa-gerusu banget ya. Padahal ketika anak-anak diminta nyanyi, kemudian ada permainan dan lain sebagainya, itu kan tidak membutuhkan waktu yang tidak sebentar, butuh waktu yang lama ya. Berarti ada koreksinya pada bagian alokasi waktunya. Ya, nanti disepakati lagi dengan teman-temannya alokasi waktunya itu berapa JP ya. Misalnya 3 atau 6 ya tulis saja semacam itu. Karena kalau kita lihat enggak mungkin ini hanya 1 jam pelajaran, padahal mata pelajarannya kan integrasinya kan lumayan ya, ada PKN, ada matematika, PJOK, SPDP ya kan. Kemudian tadi materi pembelajarannya itu juga bervariasi ya kan. Ini kan tidak mungkin 35 menit rampung ya. Ini pasti butuh waktu lama, Mbak. Ini pasti butuh waktu lama ya. Mereka mengkondisikan siswa aja ngajak nyanyi Dua Mata Saya berarti seperti itu kan ya paling enggak ada durasi waktunya kan. Berapa menit lah semacam itu. Kemudian ada permainannya juga. Jadi saya rasa kalau hanya 35 menit kayaknya ini enggak bisa, Mbak. Ya, enggak bisa ya, Mbak dan Mas ya. Jadi ini mohon dikoreksi kembali untuk
alokasi waktunya. Paling tidak ya butuh inilah ya, 1 hari lah ya, 1 hari ya. Dan tadi pembagian ada penggalan yang pertama. Misalnya baru ke tahap ini dulu, misalnya nih tahap yang menyanyikan lagu ini di penggalan yang pertama. Kemudian untuk permainannya itu di penggalan kedua. Berarti yang pertama misalnya penggalannya 3 JP, berarti yang kedua nanti juga ada 3 JP. Sebentar. Saya tanya, di SD itu sampai kelas 1 sehari ada berapa JP ya? Enggak mungkin 6 ya? Kayaknya berapa kira-kira? 4 ya? Benar? Pulangnya jam berapa kalau SD? Yang kelas 1? Jam 10 kayaknya. Jam 10 kalau enggak jam 11. Lama sekali jam 11. 10 ya Iya, Bu. kayak ya? 10, Bu. 10 ya? 10. Berarti 10. Berarti itu kan dia masuknya jam 7 ya biasanya ya? Jam Ya. 7. Berarti nek jam 7 ada istirahat pertama ya. Berarti kan hampir sama ya. Istirahat pertama terus langsung pulang ya kemungkinan ya. Ya kita perkirakan sehari itu ada 4 ya. 4 JP ya berarti ya. Paling enggak ya 4 JP. Paling enggak 4 JP karena yang kelas tinggi itu kan 6 ya. Kelas tinggi itu 6. Berarti ada 4 JP. Berarti paling tidak ini ya peralatannya ya harusnya 4 kali pertemuan. Jadi 4 kali 35 menit. Dengan pembagiannya tadi boleh misalnya 2 JP tadi menyanyikan lagu, yang JP berikutnya ada permainan, disambung nanti habis istirahat semacam itu tuh boleh ya. Itu ya Mbak ya dan Mas ya untuk koreksinya di kelompok 1 ini secara keseluruhan sih ya karena kelas 1 itu kan memang lebih ke permainan ya, menyenangkan. Ini sudah pemilihannya sudah tepat. Kemudian ini ya diberikan penjelasan ya pada tahap mengamati itu dengan cara apa, kemudian mengeksplorasinya dengan apa. Nah, ini sudah tergambarkan dengan baik ya. Jadi ini komunikasinya bagaimana. Nah, ini sudah ada gambarannya semuanya, sudah terperinci ya. Cuma untuk kegiatan pembelajarannya nanti menyesuaikan dengan total JP yang kalian atau kelompok 1 ini sepakati, gitu ya. Jadi koreksiannya di situ. Kalau untuk soal sih tidak ada masalah. Anak SD memang kelas 1 soalnya untuk pilihannya opsinya nggak usah sampai D ya, cukup sampai C saja. Iya, ini sudah tepat. Gitu ya. Oke, itu aja masukannya untuk kelompok 1 ya. Jadi mohon untuk kelompok 1, 3, dan 4 nanti direvisi, kemudian dikirim ulang, nanti baru saya berikan penilaiannya. Oke ya. Dan waktu kita tinggal 2 menit, maka untuk kelompok yang selebihnya berarti ikut ke pertemuan berikutnya ya. Yang kelompok yang sudah maju, yang sudah presentasi, silakan ini nanti diperbaiki sebaik mungkin persiapan untuk micro teaching bahasanya ya. Persiapan untuk simulasi pembelajarannya. Berarti nanti yang maju di dalam proses pembelajaran yang pertama adalah kelompok 4 ya. Nanti yang hadir itu kelompok 4 dan kelompok 3. Tapi bukan minggu depan, masih minggu depannya lagi. Minggu depan kan pertemuan 12, berarti kemungkinan pertemuan ke-13. Gitu ya. Oke, udah paham? Untuk teknisnya nanti seperti apa, tak jelaskan minggu depannya. Setelah ini semuanya sudah selesai. Itu ya. Terima kasih. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Alamin. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Itu tadi revisiannya, amin. Yang kelompok yang belum maju berarti bisa melihat dari ini ya, evaluasi dari kelompok 1, 3, dan 4. Nah, masih ada waktu diperbaiki boleh. Saya persilakan. Nah, sebelum saya akhiri, saya mau ambil gambar dulu ya. Agak gelap nih, nggak apa-apa wes. Ambil gambar, ada 2 session, nanti saya kirim ke grup ya. Saya mulai ya, silakan diaktifkan videonya. Ya, 3, 2, 1. Oke ya, saya kirim. Oke, kemudian slide yang kedua. Oke, 3, 2, 1.
Ada yang nggak kelihatan nggak apa-apa ya, mohon maaf ya, karena ruangan saya juga gelap. Ada juga yang gelap nih, Mbak Zuliana juga gelap ya. Oke, udah saya kirim ke grup. Terima kasih ya. Apabila ada salah sikap atau tutur kata, mohon dimaafkan. Ketemu lagi minggu depan. Sehat selalu untuk semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Saya live duluan ya. Ya, Bu. Jaga kesehatan. Sama-sama. Kalian juga jaga kesehatan ya.